Shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan malam hari ini saya percaya kita mau datang dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri juga shalom. Biar kita mau bawa iman kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dalam Tuhan ada kekuatan kita. Bahkan mungkin sekalipun saat ini saudara merasa doa-doamu belum dijawab. Mungkin saudara merasa belum melihat mujizat. Mungkin saudara merasa belum ada jalan keluar. Tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah menyembah Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, kita mau tetap menyembah Dia, Tuhan yang hidup. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami bawa hati dan hidup kami untuk terus memuji menyembah Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Kami bawa penyembahan kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Tuhan, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah. Mari lebih lagi saudara, biar ini naik dari hati kita kepada Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Kami mau tetap menyembah-Mu. Sekalipun persoalan kami belum ada jawaban, kami tidak akan pernah berhenti memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak akan pernah menukarkan Tuhan dengan apapun di hidup ini.
Sekalipun Engkau belum menjawab, sekalipun mungkin rumah tangga kami belum dipulihkan, sekalipun mungkin suami kami belum bertobat, anak-anak belum bertobat, istri belum bertobat, sekalipun usaha pekerjaan kami belum ada jalan keluar, namun kami tetap memilih untuk memuji Engkau Tuhan. Kami tetap memilih untuk terus memuji Engkau Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Sekali lagi katakan, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun Kau akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Takkan pernah berhenti kami mengiringmu, kami menyembahmu. Dengan segenap hati kami tetapkan, kami mau tetap percaya Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari lebih lagi katakan, ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku nyatakan, ku tetapkan imanku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan lebih lagi dengan iman katakan, kami tetapkan Tuhan hati kami. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau menyenangkan-Mu, kami nyatakan Tuhan, segenap hati kami mau menyenangkan-Mu. Ini ketetapan kami Tuhan. Apapun keadaan kami tetapkan iman kami untuk terus mempercayai Tuhan. Kami nyatakan iman kami untuk terus percaya dan berharap pada Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau di sepanjang hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, ku tetapkan hatiku untuk
Mari terus saudara kita mau katakan pada Tuhan, kerinduan kami Tuhan di hidup ini hanyalah menyenangkan hati-Mu Bapa, hanyalah menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan-Mu senantiasa Tuhan Yesus. Kami mau terus Bapa dalam hidup ini apapun keadaan kami mau tetapkan hati untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Sekalipun kami belum melihat jawaban, namun kami percaya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, apapun keadaan kami malam ini Tuhan, kami mau memilih untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau memilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Apapun keadaan kami mau memilih untuk mata kami hanya fokus dan tertuju kepada Yesus. Kami tidak ingin tertuju kepada yang lain, hanya kepada Tuhan dan kebenaran-Mu Bapa. Karena itulah yang menyenangkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ini kerinduan kami, menyenangkan Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup menyenangkan Engkau, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau yang berkata, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kami percaya bahkan apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan sanggup pulihkan. Bahkan kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, Tuhan sanggup menyediakannya bagi orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa dengan iman. Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan hidup kami. Semua yang hilang dari kami tahu Tuhan sanggup pulihkan. Damai, sejahtera, sukacita yang pernah hilang, bahkan berkat-berkat Tuhan yang pernah hilang, Tuhan sanggup kembalikan ketika kami sungguh-sungguh bertobat dan hidup menyenangkan Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku
lagi saudara, katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi. Lebih lagi saudara, mari angkat tangan dan imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kau Tuhan mengasihi kami, Kau yang membela semua perkara kami. Kau Tuhan pertolongan, Kau yang berjanji pasti terjadi dalam hidup kami. Saat kami berserah Tuhan, kami berserah penuh. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu Bapa, membawa semua apa yang ada di hidup kami, menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus, bahkan menyerahkan seluruh pergumulan di hidup kami. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Bagian kita hanyalah datang di kakinya, duduk, dan katakan semua apa yang engkau sedang alami hari-hari ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolongmu. Siapa yang dapat menghiburmu? Siapa yang dapat memberikan engkau kekuatan? Hanya Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan di hidup kita. Jangan menaruh harapmu kepada manusia, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan, saat kami sungguh-sungguh datang, Kau sanggup memulihkan hidup kami. Firman-Mu yang berjanji pasti akan terjadi. Malam hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Iya, saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dulu. Saya ingin membacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, pada tanggal 22 Oktober yang lalu 2020, setelah saya mendengarkan khotbah Ibu Debbie Basjir selesainya, saya memberanikan diri untuk memohon doakan adik saya Rita yang dokter telah memvonisnya kena penyakit kanker paru-paru dan telah menjalar sampai ke tulang-tulangnya. Lalu setelah Ibu Debbie berdoa, Ibu Debbie bilang tetap berdoa dan berserah pada Tuhan, Dia sanggup memulihkan.
Puji syukur, sekarang adik saya sudah Tuhan pulihkan. Sampai-sampai dokter heran dengan penyakitnya ini. Di antara 1.000 kata dokter hanya ada 1 yang seperti ini. Setelah didiagnosa tim dokter bahwa penyakit kanker, penyakit kanker ini tidak menyebar dan tidak perlu dikemo. Cukup hanya dengan pengobatan, minum obat, tablet saja. Sungguh Tuhan Yesus ajaib menyembuhkan adik saya. Dan saya berterima kasih Ibu Pendeta Debbie Basir, pelayanan Mesbah Doa setiap malam. Tuhanlah yang membalasnya dan memberkatinya buat ibu sekeluarga. Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup. Bagi setiap kita yang mau terus berseru dan berserah hanya kepada Dia, saudara, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita, termasuk menyembuhkan apapun sakit penyakit yang kita alami, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkata sembuh, maka itu pasti sembuh ya. Namun sekali lagi kita semua tetap berserah pada Tuhan supaya hanya kehendak dan keputusan Tuhan saja yang terjadi bagi setiap kita. Baik, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sampai di Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saudara ya. Yeremia 3 ayat 14, ya umat yang akan datang ke Sion, judul perikopnya ya. Yeremia pasal yang ketiga ayat 14, kembalilah kata firman Tuhan ya, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion ya. Ayat yang ke-15 ya, ayat 15 berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Iya, saudara yang terkasih, jadi seperti kita tahu kerajaan utara Israel berada dalam pembuangan, dihukum karena dosa. Mereka ya, karena dosa mereka. Yehuda tentu memandang rendah tetangga utara ini karena bidat yang mencolok dan moral yang merosot di sana. Walau demikian, Yeremia menjanjikan berkat Allah kepada kelompok sisa Israel kalau mereka mau berpaling kembali kepada Tuhan, maka Yehuda yang tetap menganggap dirinya aman seharusnya kembali pada Allah setelah melihat kehancuran Israel. Namun bangsa Yehuda menolak dan menegaskan ya untuk kembali kepada Allah jika kelompoknya sisa Israel tidak bertobat. Allah berjanji ya, jadi ayat yang ke-15 tadi kita baca sama-sama kan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya, apabila mereka kembali bertobat datang kepada Tuhan, Alkitab berkata ayat yang ke-14 tadi dikatakan kembalilah. Hai anak-anakku ya yang murtad, berkata Tuhan ya, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Ya, kalau mereka kembali, Tuhan berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara, Tuhan telah berjanji untuk memberi umatnya para pemimpin, para gembala yang akan mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, yang penuh dengan pengetahuan ya dan pengertian. Allah melihat bangsa Israel kurang mendapat pengajaran dan pengarahan yang benar, sehingga Dia berjanji untuk memberikan pemimpin yang tepat, ya para imam, hamba-hamba, gembala. Kita memandang dan mempercayai para pemimpin kita untuk dapat membimbing dan mengarahkan kita. Namun jika mereka tidak mengikut Allah dengan benar ya, maka mereka akan membuat kita tersesat ya saudara ya. Berdoalah untuk memperoleh pemimpin yang menghormati Tuhan, baik dalam bangsa ini, di dalam gereja ini, kita dalam komunitas dan gereja dimanapun kita berada. Orang-orang yang akan merupakan teladan yang baik dan memberikan kita hikmat Allah ya. Jadi untuk mengikuti pemimpin juga Tuhan itu mengarahkan mereka untuk Tuhan akan mengirim para pemimpin yang benar.
yang akan memimpin mereka dengan pengajaran yang benar. Mengapa umat Israel itu menjadi tersesat? Karena mereka kurang menerima pengajaran yang benar. Karena mereka kurang menerima hikmat yang benar, pengertian yang benar. Makanya kita lihat di pasal-pasal sebelumnya kemarin Tuhan itu menghardik para pemimpin-pemimpin. Tuhan juga berkata kepada Yeremia, mereka semua akan memusuhi kamu. Mereka akan memerangi kamu. Mereka para imam, para nabi yang sudah tidak sejalan dengan ajaran Tuhan dan ajaran kebenaran. Ya, karena itu Tuhan berkata kepada Yeremia, kamu harus pergi dan jangan takut menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Karena Tuhan berjanji, aku yang akan menjadi tembok bagimu. Ya, saudara, kita harus mengikuti orang-orang yang benar, yang masih berpegang pada firman Tuhan. Ya, karena apa saudara? Kalau kita ini mengikuti orang yang sudah tidak lagi taat dan tidak berpegang pada Tuhan, maka kitalah yang akan tersesat. Ya, maka kitalah yang akan jatuh terperosok saudara. Mari kita sungguh-sungguh meminta pada Tuhan agar Tuhan itu memberikan kepada kita kepekaan untuk mengikuti para pemimpin yang benar. Baik di atas bangsa kita terus berdoa bagi Indonesia saudara, supaya Tuhan mengangkat orang-orang benar di atas bangsa ini. Ya, bagi gereja kita pun, supaya Tuhan juga mengangkat orang-orang yang tepat, para gembala-gembala yang tepat, yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Ya, banyak yang konseling kepada saya, Bu, kalau gembala saya begini gimana ya, Bu? Saya bilang ya berdoa, karena seorang gembala hamba Tuhan itu yang diikuti adalah kebenarannya. Ya, kalau dia sudah tidak hidup dalam kebenaran, ya mau apa lagi yang mau diikuti saudara. Ya, harus dengan tegas dan berani kita menyampaikan hal yang seperti ini, karena ini firman Tuhan yang berkata, dia yang akan mengangkat bagi umatnya. Dia bilang, aku akan memberikan kepadamu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan, ya, yang berkenan di hati Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan apa Tuhan berkata, pengetahuan dan pengertian. Mengapa bangsa itu jatuh dalam kesesatan? Karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar selama ini. Ayat 16 berkata, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, ya, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Ya, ayat 17 ya. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan, ke Yerusalem, ya. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada zaman pemerintahan Daud saudara, ya, ayat 16 dan 17 ini. Pada zaman pemerintahan Raja Daud dan Salomo atas Israel yang bersatu, bangsa itu memiliki bait suci yang indah, ya. Memiliki bait suci yang indah di mana mereka menyembah Allah. Bait suci menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian. Ya. Jadi bait suci menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah bangsa itu. Tabut itu berisi batu bertuliskan 10 perintah Allah, ya. Dan pada masa-masa itu dengan tabut perjanjian tidak akan hilang dalam kerajaan yang akan datang, karena kehadiran Allah melalui Roh Kudus akan ada secara pribadi di antara umatnya. Saudara, pada zaman dahulu kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan adanya tabut Allah. Jika tabut Allah ada pada bangsa Israel, maka mereka mengalami menang dalam peperangan. Kenapa? Tuhan menyertai. Itu tanda penyertaan Tuhan, tabut Allah itu. Ya, makanya Tuhan berkata di zaman Raja Daud, ya, itu adalah merupakan ya satu tempat yang indah di mana mereka membangun, Salomo membangun. Bangsa itu memiliki bait suci yang indah di tempat di mana mereka menyembah Allah di sana, saudara, ya. Iya, ayat yang ke-18 sekarang. Ya, ayat 18.
Pada masa itu ya, ayat 18. Ya, kita baca ayat 18. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi pusaka. Ya, ayat yang ke-18 ini berkata, pada waktu itu saudara, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu, kata Tuhan, untuk menjadi milik pusaka. Ya. Ayat 19, tadinya kupikir sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Ya, saudara, Tuhan itu sudah punya rencana yang indah sebenarnya bagi mereka, karena Tuhan pikir mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan sudah punya rencana sekalipun mereka sudah berdosa, lalu mereka mau kembali pada Tuhan. Tuhan berkata, ya tadinya pikirku sungguh aku akan menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapa dan tidak akan berbalik daripada mengikuti aku. Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan sudah tahu dan dia merancangkan yang terbaik, saudara. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Iya, ayat 20 berkata, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. 20 kok jadi hitam? Ya dari tadi beda-beda background nih, udah biar aja Pak. Kok beda-beda? Ketok itu. Ini beda-beda kabin no, ini tadi ini. Ya Oh, ampun. yuk, tidak apa-apa. Yuk, 3, 2, 1, yuk. Beh. 20. Ayat 20 berkata, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri yang tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap saudara dan saya. Tetapi rencana itu bisa batal. Siapa yang bisa membatalkannya? Yaitu karena kita sendiri yang bisa membatalkannya. Tuhan punya rencana atas hidup saya, dan saya bisa menggenapi rencana Tuhan itu ketika saya mau sungguh-sungguh hidup dan berjalan dalam firman Tuhan. Tapi ketika saya memberontak dan saya jauh dari Tuhan, maka rencana Tuhan itu gagal atas hidup kita. Jadi saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dari pihak Tuhan. Yang menggagalkannya adalah kita sendiri, karena kita memilih hidup tidak dalam ketaatan, karena kita memilih untuk tidak hidup dalam firman Tuhan. Makanya rencana Tuhan itu atas hidup kita tuh gagal. Jadi ingat, dari pihak Tuhan itu nggak gagal, dari pihak kita lah sendiri. Karena respon dan sikap kita yang tidak benar, maka rencana Tuhan itu bisa gagal. Tadinya Tuhan sudah mau menempatkan mereka di tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, kata firman Tuhan. Milik pusaka yang paling permai, kata firman Tuhan, dari bangsa-bangsa. Karena pikirnya Tuhan, engkau akan memanggil aku Bapamu. Tetapi sesungguhnya tidak, kata firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu, saudara, ya bisa rencananya atas kita gagal itu karena kita sendiri yang memilih untuk menggagalkannya. Ya, ayat yang ke-21, ya, ayat 21 berkata, dengar ya, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Percayalah saudara, dalam hidup ini kita tidak akan pernah beruntung, kita tidak akan pernah mengalami nasib mujur ketika kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, ketika kita memberontak terhadap Tuhan dan memilih untuk mengikuti jalan kita dan keinginan kita sendiri. Ya, dan firman Tuhan berkata, terdengar di atas gunung-gunung, bukit-bukit yang gundul, tempat biasanya mereka pergi mempersembahkan korban pada Allah-Allah dan dewa-dewa mereka. Itu adalah tempat ketika mereka di sana melakukan segala kenajisan dan menyembah Tuhan yang huruf kecil, Tuhan yang mereka anggap Tuhan, patung-patung buatan mereka. Tuhan berkata, di atas bukit-bukit gundul itu kedengaran tangis memohon
memohon-mohon dari anak-anak Israel sebab mereka memilih jalan yang sesat. Di atas gunung-gunung yang gundul itu mereka memohon-mohon kepada Allah buatan tangannya sendiri. Karena mereka memilih jalan yang sesat itu dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Ayat 22. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Ya, Tuhan terus memanggil. Saudara dengar sampai hari ini Tuhan itu terus memanggil kita, ya. Ya, ada lagu pujian dulu yang berkata ya apa dengan lembut suara Tuhan memanggil, ya. Memanggil aku dan kau, ya. Mari kita berbalik, kalau kita mendengarkan suara Tuhan jangan keraskan hatimu. Ya, dengan lembut dia terus memanggil, dengan suaranya dia memanggil saudara dan saya. Orang-orang yang masih hidup dalam gelap, orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, orang-orang yang masih hidup jauh dari Tuhan sampai hari ini Tuhan masih memanggil. Ya, dengarkanlah suara Tuhan itu memanggil. Bahkan Yesus berkata, jika engkau mendengarkan hari ini, jika aku mengetok pintu hatimu, ya bukakanlah supaya aku dapat masuk dan duduk makan bersama-sama dengan engkau. Ya, Tuhan berkata, kembalilah hai anak-anakku, ya. Kembalilah, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kita sudah belajar beberapa waktu lalu, dosa yang tidak diampuni Tuhan itu hanya dosa menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat, tapi kita tidak pernah menghiraukan suara Roh Kudus, maka kebinasaanlah yang akan kita alami di hidup kita. Saudara, jangan pernah bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kita dari kemurtatan kita. Kalau hari ini masih ada di antara saudara yang hidup dalam dosa, masih ada di antara saudara yang hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, dalam ikatan-ikatan dosa apapun, saudara, kalau kita masih ada dalamnya, mari kita mau bertobat dan sungguh-sungguh kembali pada Tuhan. Ayat yang ke-23, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya ada pada Tuhan Allah kita ada jalan keselamatan Israel. Ya, di sana itu hanya tipu daya. Seringkali dunia menawarkan tipu daya, kita terperangkap dengan hal-hal yang kelihatannya baik, ternyata itu adalah tipuan. Ayat 24, tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak perempuan mereka. Ayat yang terakhir 25, maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu dan biarlah noda tidak menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kepada nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Pada akhirnya setiap orang akan membayar dosanya sendiri-sendiri. Pada akhirnya orang akan berhadapan dengan semua akibat dosanya. Ya, mereka mengalami di sini apa? Kemiskinan, hasil jerih payah kerjanya diambil, sudah susah payah bekerja tidak ada hasil, bahkan mengalami kebangkrutan. Mari kita bertobat, saudara. Kalau kita selama ini tidak sungguh-sungguh ya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, harta kita, hidup kita, semua yang kita miliki, maka mari kita bertobat. Percayalah, Tuhan itu selalu menunggu kita datang dan dia siap mengampuni saudara dan saya mau sungguh-sungguh bertobat. Mari kita renungkan firman ini. Ya, saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Dia memperjuangkan hak umatnya. Mari kita terus datang kepada Tuhan, terus berharap. Dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap dan setia mengikuti jalan kebenarannya. Bahkan apa yang hilang dari hidup kita, Tuhan sanggup pulihkan. Dia akan kembalikan ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalannya. Terima kasih Bapa buat setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya tangan-Mu sanggup pulihkan keadaan kami, Bapa. Oh, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang
sungguh mengasihi aku. Apa yang hilang katakan dengan iman. Apa yang hilang dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, oh, apa yang hancur dariku Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Bahkan apa yang hilang dari hidup kami, Tuhan sanggup pulihkan. Engkau sanggup Tuhan, karena Engkau yang memperjuangkan hak, Engkau yang memperjuangkan perkara kami anak-anak-Mu. Kami punya Tuhan yang memperjuangkan hak kami. Kami datang di hadapan-Mu hari ini, menyerahkan seluruh hidup dan semua persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang sanggup Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Tidak ada yang dapat menghibur kami. Tidak ada yang dapat memberikan kami kekuatan selain Tuhan. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan kami dan seisi rumah kami, keluarga kami terus mengandalkan Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga terus mengandalkan Engkau. Kami dan seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak Tuhan hidup hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh setiap persoalan dan bahkan hidup kami di dalam tangan-Mu saja. Bahwa kami hidup dalam perkenan-Mu ya Bapa. Biarlah suami-suami berkenan, istri berkenan, anak-anak berkenan di mata Tuhan. Engkau menyertai anak-anak kami dalam studi mereka, dalam kuliah, bahkan yang sudah bekerja. Tuhan memberkati. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Tuhan yang memelihara kami Bapa. Setiap kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, suami-suami, Tuhan Engkau sanggup membukakan jalan. Ketika kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami percaya pemeliharaan Tuhan setia atas hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam jodoh mereka. Tuhan juga mempertemukan dengan yang terbaik. Bahkan keluarga besar kami, opa, oma, orang tua kami di usia senja mereka Tuhan pelihara dengan kesehatan, kekuatan. Para single parent Tuhan pelihara, biarlah kami semua berkenan di mata Tuhan. Bahkan siap mereka yang keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Bapa, kalau penyakit itu datang karena kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan. Kalau kesalahan karena dosa, karena penyakit ini terjadi karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Mari saudara, engkau perkatakan dengan iman, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Taruh tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Tuhan sempurna. Kami terus berdoa Bapa, menyerahkan kehidupan kami yang sakit Tuhan, bahkan secara jiwa Tuhan sembuhkan. Agar mereka terus dapat bersyukur dan memuji Engkau dalam segala perkara. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Apapun dosa yang mengikat hari-hari ini, amarah, kepahitan, ketakutan, kecemasan Tuhan, depresi, bahkan ikatan-ikatan homoseksual, lesbian, rokok, judi, minuman keras, apapun itu. Kami taklukkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan yang sanggup membebaskan setiap kami. Ketika kami mau, Tuhan memampukan kami. Kami mau hidup dalam perkenan-Mu ya Bapa. Terus tuntun kami Bapa untuk masuk dalam hidup yang berkenan. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan kami yang sudah kami bawa ke hadapan Tuhan. Bahkan semua yang sudah WA dan SMS Tuhan. Pergumulan apapun, sakit, penyakit, hutang piutang. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup melakukannya ketika kami terus berdoa.
Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan juga memberkati setiap kandungan, dibukakan di dalam nama Yesus. Setiap roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami, mereka yang berkekurangan Tuhan, para fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan memberkati senantiasa. Bahkan kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ajar kami hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan saja. Memberkati Tuhan setiap mereka yang terus ingin hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kami terus mau berdoa untuk Indonesia, shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas bangsa kami. Di mana ada 2-3 orang berdoa, kami semua malam ini lebih dari 2-3 orang. Kami menyatukan hati dengan iman kepada Tuhan dalam nama Yesus. Lawat bangsa kami, biar hujan pertobatan boleh terjadi di atas bangsa ini Tuhan. Selamatkan setiap orang-orang yang hatinya, pikirnya terikat dengan roh-roh pemberontakan, kekerasan, pertikaian. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lawatan Roh Kudus terjadi. Kami ikat roh-roh anarkis Tuhan, roh-roh kerusuhan di dalam nama Yesus. Biarlah semua demo-demo yang terjadi hari-hari ini Tuhan terjadi dengan tertib, tidak ada satupun kekacauan. Kami berdoa Tuhan pegang kendali. Roh Kudus, Engkau menawan setiap pikiran-pikiran yang menentang akan pengenalan akan Tuhan, segala kebaikan. Mereka yang menentang akan kebenaran, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah dan lawat setiap mereka Bapa yang ada di atas bangsa ini. Biarlah Tuhan terus memimpin bangsa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Diberkatilah Indonesia mulai dari Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, semua Tuhan, pemimpin-pemimpin daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati hikmat, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan para pejabat di atas negeri ini. Dijauhkan dari roh korupsi, cinta uang Tuhan. Semuanya boleh berjuang bagi kepentingan rakyat yang ada di atas bangsa kami. Tuhan terus memberkati TNI Polri dalam tugas mereka jalankan kesatuan NKRI. Kami percaya Bapa, Engkau juga terus memberkati para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya kuasa virus corona sudah diikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami sangat percaya Bapa. Biarlah kami terus ada di dalam Engkau. Kami patahkan segala roh ketakutan yang hari-hari ini merajalela di tengah-tengah umat-Mu. Kami hancurkan, patahkan. Tuhan tidak memberikan pada kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami tidak takut lagi Bapa. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Berkati semua bangsa-bangsa yang terus ikut berdoa di mesbah doa, mulai dari benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau yang menjagai bangsa ini Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa seluruh dunia Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal karena kuasa Tuhan lebih besar. Kami datang berserah kepada Tuhan pada malam hari ini, membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini, bahkan kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Ya, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang, kenalan saudara, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom, selamat malam.